aku ambil di bidang kosmetik aja gitu. Oh gitu. Pertama kita tuh harus aktif. Mm-mm. Salah kirim barang, ngeblok nomor WA, terus kami juga meliput jangan malu. Mm-mm. Yang ketiga good looking. Iya kan? Welcome back podcast Mimpi Meraih Inspirasi bersama Palkomtek Opi. Oke, halo Palkomters, gimana kabarnya hari ini? Pastinya luar biasa ya. Jadi hari ini ya kita sesuai dengan agenda kita melanjutkan podcast Mimpi Meraih Inspirasi bersama Palkomtek Opi, mencari inspirasi dari narasumber spesial kita ya. Dan hari ini kita kedatangan tamu spesial, seorang selebgram dari Palembang dengan jumlah followers 84,5 ribu ya. Jadi kita cari inspirasi, siapa tahu nanti Palkomters ada yang mau jadi selebgram juga. Dan langsung aja kita kedatangan Dwi Roza Aulia. Oke. Iya. Halo Dwi. Halo Mbak. Iya, gimana sehat? Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah ya. Lagi sibuk-sibuk apa nih Dwi hari ini? Lagi sibuk ngerjain tugas skripsi aja. Oh, lagi skripsi ya. Dwi, Mbak intip-intip ya Instagramnya dengan jumlah followers 84 ribu, aktif juga endorse ya. Kita boleh nggak sih bagi-bagi tips sama teman-teman? Awal mula Dwi bisa jadi selebgram gimana nih? Boleh cerita sedikit nggak sih? Boleh. Jadi awal mulai dari bisa menjadi selebgram itu mengikuti manajemen terlebih dahulu. Nah, sudah mengikuti manajemen, nanti dipilih tuh apakah sesuai dengan yang klien dari brand tersebut, followersnya, viewers, terus jumlah suka dan komentar itu apakah aktif. Nanti dipilih. Contoh misalnya brand susu Fresh and Flake misal. Itu biasanya yang klien itu minta followers misal 1.000 sampai dengan 5.000. Kalau sudah memenuhi kriteria nanti dilihat tuh apakah aktif komentarnya, followersnya itu apakah aktif, nanti dipilih. Oke. Nah, awal mula kan ya namanya followers ya. Bisa awal mula bisa langsung 84 ribu itu gimana nih? Ada postingan kah yang bisa memancing atau gimana? Ya, yang pertama yang waktu endorse waxing, yang waxing tuh bulu kaki itu. Di situ yang naik jadi 2.000. Terus Gojek naik lagi, Gojek dan Maxim. Oh, naik lagi ya. Oh, berarti dari akunnya itu emang dari berapa dulu sebelumnya? 9.000. 9.000 langsung naik ya. Oh gitu. Oke. Nah, Dwi kan sebelumnya nih lagi kuliah ya? Iya. Kuliah semester berapa? Semester 8. Semester 8. Dwi, gimana sih kalau misalnya cara Dwi bisa membangun personal branding, hingga kalau Mbak lihat dari postingannya banyak endorse yang di bidang beauty ya. Nah, itu bisa personal brandingnya tuh gimana tuh? Ya, yang pertama kita memilih dulu kriteria karakter kita itu kita cocok di bidang content creator kah atau bidang lifestyle, terus yang beauty. Nah, kemudian Dwi tertarik di bidang beauty, akhirnya dipilih tuh sama admin manajemennya, kamu endorse yang kosmetik New Face, yang listip. Nah, dari situ dia tertarik, oh apa aku ambil di bidang kosmetik aja gitu. Oh gitu. Tapi sebelumnya memang tertarik di beauty ya? Iya. Iya, emang seneng buat video atau seneng foto-foto gitu ya? Iya, benar. Benar. Oke. Nah, Dwi ini kan salah satu siswa Palkomtek dulu ya, di yang speak out yang bahasa Inggris. Nah, Dwi bisa mikir followersnya kan banyak nih. Untuk cara nambahin sebanyak itu gimana sih, Dwi? Yang pertama kita tuh harus aktif. Aktif ya, jangan apa tuh kalau main Instagram tuh posting ini harus posting, tapi jangan setiap hari, nanti kan
orang tuh kan apa tuh nggak naik itu like-nya, viewersnya kalau setiap hari. Jadi dikasih target dalam seminggu tuh apa 3 kali posting. Nah kalau yang feed, tapi untuk yang story itu harus aktif. Oh, story. Oh, kalau Dwi sehari berapa feed tuh? Berapa story? 3 kalau 5. 5 itu kegiatan sehari-hari aja. Oke. Nah, kalau feed berapa kali tuh dalam seminggu bisa sampai? Maksudnya kan sekarang sudah banyak dari awal Dwi, maksudnya followersnya masih rendah, terus bisa sampai tinggi. Itu berapa sih seminggunya feednya, ada jadwalnya sendiri atau gimana? Enggak terjadwal, pokoknya dalam seminggu tuh harus ada 3 kali posting. Random lah mau post hari apa, tapi harus seminggu tuh jangan berturut seminggu tuh post. Jadi kayak 3 kali aja gitu. Oh. 3 kali posting untuk feeds itu. Berarti kalau misalnya Selasa, Kamis, Jumat gitu ya. Oh, di kelang-kelang harinya ya. Oke. Nah, Dwi feed apa sih yang Dwi posting sampai bisa naik? Kan Mbak lihat ada yang followersnya like-nya 11.000 ya. Nah, itu bisa naik tuh gimana tuh? Ya karena itu lagi di endorse sama yang apa tuh nail art dan juga 3 second. Itu dari 3 second itu lah naik itu like-nya. Berarti dari ini ya, brand ya. Naik ya. Berarti awal mula Dwi ikut manajemen endorse itu followersnya berapa? 9.000. 9.000. Oh, berarti lumayan ya kalau misalnya sudah, berarti 9.000 tuh sudah ikut manajemen. Iya. Iya. Kok bisa ikut manajemen gitu gimana? Nah, ini cuma iseng. Jadi kayak kayak nengok temen-temen kok bisa di endorse tuh kok bisa nengok followersnya cuma 1.000-2.000 kok bisa kayak itu. Jadi Dewi tanya, kamu kok bisa di endorse brand ini? Dulu kan yang lagi viral tuh real food itu. Iya, kakku apa tuh katanya ikut manajemen. Oh, boleh dong gabung. Nah, di daftar dulu, kasih alamat, nomor HP. Sudah. Nah, nanti ditanya apakah kamu orangnya nggak bawel apabila nanti ada revisi, ataukah kamu nggak kabur bawa, soalnya suka kabur kan kayak itu. Ditanya-tanya lah yang kayak soal negatif. Terus jawab lah, enggak, Dwi memang niat mau ikut ini, memang baik-baik. Sudah diterima dari situ. Oh, ada interviewnya gitu ya. Oke. Berarti itu followersnya sudah 9.000 ya untuk ikut itu. Nah, kalau misalnya manajemen itu sendiri berarti dari teman ya, informasi dari teman. Kalau yang manajemen itu. Kalau itu biasanya daftar kayak gitu ada persyaratan khusus gak, selain kayak misalnya harus aktif Instagram atau misalnya ada harus percaya diri gitu, ada nggak? Ya itu harus percaya diri ya. Karena kan kita tuh harus pintar public speaking biar audiens itu ngerti apa sih yang di endorse ini, apa yang diberitahu tuh apa kepada orang. Kalau kita ngomong belibet kayak kan orang tuh nggak ngerti ini endorse apa sih kayak itu kan nggak tahu orang iya, benar-benar. Berarti emang harus siap ya, secara mental juga harus siap ya. Nah, kalau endorsement itu ya Dwi ya, kalau Mbak lihat dari Instagram Dwi ya, banyak foto-foto ya. Emang feednya banyak foto-foto. Itu memang Dwi sengaja foto atau ya Dwinya hobi jalan-jalan terus foto aja gitu? Ya benar, memang hobi jalan-jalan. Jadi ada nih Mbak, nggak klien itu dia tuh nggak mau feednya itu endorse, mana itu ada yang nggak mau itu. Jadi itu makanya Dwi ada Diki endorse, lainnya jalan-jalan lagi. Dan Nadi itu nggak mau kalau isi feednya itu endorse semua, jadi kan kelihatan tuh anak ini anak manajemen kayak itu. Nah jadi dibuatlah sama si agensinya manajemen itu ngomong, kalau kalian mau di endorse banyak, jangan kebanyakan di feed itu tertera produk-produk brand kayak itu. Jadi selisih kayak foto kita kayak jalan-jalan kemana, apa foto dengan pacar apa apa. Jadi jangan satu feed itu isinya endorse. Nah itu ada contoh waktu itu kalau tidak salah itu kayak mama lah ya. Jadi kamu mungkin
jadi dikasih contoh kayak gini katanya. Mm-mm. Tidak boleh jadinya kalau seluruhnya memang ikut manajemen, tapi jangan ditunjukkan bahwa apalagi ditulis di Instagram part of manajemen ini. Nah, itu nggak boleh, itu klien yang brand itu nggak mau kalau ada tulisan gitu. Soalnya dianggap alay dan lebay. Berarti ada request ya ya. Iya. Iya ya. Jadi bukan kita tuh kayak bangga loh aku ikut, bukan kayak kebanyakan orang tuh banyak part of ini manajemen ini seluruhnya dimasukkan. Nah itu nggak mau, bahwa klien tuh ngomong anak ini lebay banget, jadi nggak mau lah orang tuh. Jadi harus kayak netral, atau bisa mau endorsement klik DM ya kayak gitu aja bisa itu. Oh berarti kalau Dwi sendiri kalau misalnya ada kan namanya kan kalau misalnya brand itu kan ada persyaratan-persyaratannya atau memang request masing-masing. Nah kalau Dwi sendiri ada manajer tertentu atau memang yang handle sendiri? Kebetulan lagi megang sendiri, belum ada manajer. Jadi memang ya benar kayak brand tuh banyak banget persyaratan. Itulah makanya kita sebagai influencer ini harus berhati-hati dalam membuat video, harus sesuai lah apa yang diomongin. Jangan kayak apa ya, kata tuh nyeleneh atau apa ya kan, kayak melancing lah dari, nah itu bisa kena denda. Oh ada dendanya, itu dari brand atau dari agensi yang dendanya? Dari brand itu. Oh brand. Tapi berarti kalau misalnya Dwi buat video dulu nanti dikirim ke agensi atau langsung ke brandnya? Kirim dengan admin dulu yang agensi, dicek dulu apakah sesuai nggak, ini sesuai dengan yang ada tertera di peraturan brand itu. Kalau nggak direvisi lagi. Pokoknya direvisi sampai benar-benar sesuai lah dengan apa yang brand itu minta, baru diposting. Itu makanya di sesi lama orang endorsement yang influencer itu di titik lemahnya itu ya. Karena banyak revisi padahal menurut kita kan bagus loh ini, kayak estetik. Yang brand ngomong enggak, ini jahat, seharusnya kamu tuh ini nih. Ulang lagi. Jadi di situlah capek jadi situ. Oh, jadi kalau misalnya nih kan Dwi tag video, terus hari ini tag video banyak. Terus misalnya dari brand nggak setuju video itu datang lagi ke tempat brandnya atau tag video ulang atau gimana tuh? Iya, Tag ulang. Kalau misal dari pembelian itu enggak, palingan jadi kecuali kalau pembelian itu enggak diulang. Jadi kayak misalnya enggak pembelian, kamu harus datang lagi ke sana, harus sesuai ini. Tapi kalau pembelian kamu enggak usah tag gitu, ambil yang ini aja. Oh gitu. Berarti memang harus beli ininya juga, brandnya juga? Iya harus beli. Oh harus beli. Nanti dirembus lah dengan yang brandnya. Oh berarti beli dulu, nanti dirembus sama brandnya. Oh berarti. Nah kalau misalnya tantangan ya, pasti dong ya kayak tadi kan ya, cerita Dwi harus sesuai dengan keinginan brand. Nah kalau Dwi sendiri kalau tantangan sejauh udah berapa lama nih gabung dari agensinya? Udah dari 2021. Berarti sekitar 2 tahun ya. Nah tantangan selama bergabung di agensi gimana tuh? Tantangannya itu pertama chat adminnya tuh lemot, dibalas slow respon lah. Kalau kita mau nanya ini sok ngartis lah kata orang dia, sok ngartis. Iya. Terus kalau revisi video itu, soalnya kan kebanyakan influencer ini males untuk revisi, kan banyak kegiatan lain nggak ngurus inilah. Padahal menurut yang influencer bagus loh ini video, emang salah di mana gitu. Iya benar. Nah di situ. Yang kedua kayak tulisan apa tuh kebalikan, nggak boleh mirror atau apa itu, harus lama itu harus diedit lah sesuai, nggak boleh mencong sini, nggak boleh mencong. Nah itu harus teliti, itu memang harus ada jiwa editnya ya. Edit juga. Berarti jiwa imajinasi mengeditnya itu harus tinggi ya, jadi sesuai kekinian lah ya. Nah terus apa lagi tantangannya? Setelah itu ya sudah itu. Cuman itu. Ada nggak sih mas, pernah nggak sejauh ini kan udah mau 2 tahun, sejauh ini apa ya, kayak cerita lucu atau yang nggak pernah Dwi lupain? Kan awal-awal pasti namanya baru belajar, pasti ada kejadian-kejadian nih, ada nggak? Ada, salah kirim barang. Siapa yang salah kirim tuh, siapa tuh? Yang si dari admin itunya kirim barang apa, dikirim apa, jadi kan banyak komplain tuh yang influencer, kok ini tapi kebanyakan itu kayak itu hobi sering kirim barang kayak itu, jadi memperlambat proses posting. Jadi biasa kan itu ada targetnya mbak,
kamu harus posting tanggal sekian, kalau nggak posting kamu denda 200 itu biasa 200, kalau nggak sampai 300 nggak apa-apa lah dibuka. Nggak apa-apa dibuka. Ini ya, nah kan orang tuh nggak mau lah denda, dibayar juga nggak seberapa kan kalau orang-orang ngomong tuh. Nah kembali lagi dengan brand, yang brand ini kayak playing victim, kayak orang kata orang tuh, padahal dia yang salah kayak itu. Nah dia yang salah ngirim barang tapi menyalahkan yang influencernya. Oh gitu. Itu yang kadang sering terjadi yang itu. Jadi proses kirim barang itu dari brand ke admin dulu atau langsung ke influencernya? Kalau influencer bagi ke dulu alamat, nanti yang admin yang ngasih ke klien brandnya. brand itu. Berarti komunikasi antara dengan influencer dan brand itu melalui admin atau bisa langsung komunikasi sama brand? Enggak boleh, harus dari admin itu, admin agensinya. Berarti yang bagi memang dari agensi ya. Oke. Jadi bisa salah kirim alamat itu maksudnya kayak gimana tuh? Misalnya harusnya duit Bukan atau gimana? salah kirim alamat, barangnya. Barangnya. Oh, maksudnya harusnya duit harusnya influencer di brand A, tapi yang datang malah brand B kayak itu ya. Oh, bisa gitu ya. Jadi itu berarti memakan waktu deadline-nya ya? Iya benar. Berarti semakin paling cepat nih dalam edit duit berapa lama tuh? Tergantung tadi brandnya. Kalau brandnya ribet itu lama proses. Kalau misalnya kayak model contoh brand real food kan cuman katanya terserah kalian tapi harus sesuai di ingredients itu misalnya, itu mudah karena kan itu sesuai kriteria kita, pemikiran kita, tapi harus sesuai manfaat, itu harus sesuai dengan yang dia. Sudah itu yang paling mudah. Real paling food cepat itu berapa tuh, berapa lama editnya? paling 2 menit editnya. Oh, berarti itu paling cepat. Paling lama yang paling maksudnya kayak yang paling ribet lah, revisi berapa hari gitu sampai editnya? Itu Gojek sama kalau visit nah itu suka belibet lah ribu. Nah itu lama ya. Tapi yang suka revisi itu di Grab di Maxim yang kayak itu, brand-brand kayak itu. Oh, yang apa maksudnya yang besar ya. Oke. Nah, Dwi kan misalnya udah ada brand nih kan, berarti sejauh ini sudah berapa brand nih? Sudah lumayan lah. Lumayan ya, udah banyak juga, 2 tahun ya. Nah kalau misalnya biasanya brand itu lebih ke feed atau reel sih? Lebih ke reel sama story. Kalau feed dia tuh kayak acuan aja lah kayak itu. Jadi ya terpatok itu ke reels. Dia mencari audiens itu ke reel sama story. Oh berarti kan ada Mbak lihat tuh foto-foto Dwi itu memang murni foto-foto aja gitu ya, bukan endorse ya. Pernah nggak endorse kayak misalnya baju gitu? Pernah nggak? Pernah. Itu foto atau video juga? Dua-duanya. Nah kalau kan kita ngomongin budget lah ya, nggak apa-apa ya kita bilang budget ya. Itu yang nentuin budget Dwi dari agensi atau Dwi sendiri? Nah kembali lagi ke followers. Kalau followersnya 1.000 sampai 10.000 itu biasa dari agensi dapat 50.000. Kalau 10 sampai dengan 50 itu 150 permainannya. Kalau di influencer 50 sampai 99 itu 300, 500, 400 itu. Oh lumayan ya kalau satu kali posting. Tapi kalau dari brand, biasa brand besar itu palingan 1 juta lebih kayak gitu. Tapi tergantung tadi follower sama audiens yang didapat dari postingan itu. Oh gitu. Berarti itu ngelihatnya kalau brand besar itu dapat budgetnya berarti dari ini ya. Kita posting dulu terus lihat dulu hasilnya berapa atau gimana? Enggak. Yang brand besar misal Gojek itu menghubungi influencer ini, bertanya kalau 2 kali posting itu berapa budgetnya, rate card itu berapa, kita yang ngasih. Tapi kalau misalnya followers kita tadi tidak sampai 80-an lebih, masih 20, itu dia yang nentu. Kalau misal posting 2 kali budgetnya 500, kamu siap nggak kayak gitu misal. Oh gitu.
Berarti itu budgetnya sampai deal ya, deal videonya deal, fotonya deal gitu ya. Oh langsung gitu. Itu postingnya selamanya atau gimana? Iya, nah dia itu bagi dua, kadang sampai 6 bulan, Mm-mm. ada yang selamanya. Oh kalau Dwi gimana? Kalau Dwi suka ngambil yang jarang selama, tergantung budget tadi Mbak. Kalau budgetnya murah dia udah ambil untuk selamanya, gitu. Kalau misal budgetnya agak mahal dia ambil untuk selamanya, gitu. Iya iya. Awal mula berapa sih Dwi dapatnya? Awal mula pertama sekali itu 100.000. Pertama Pertama, sekali ikut yang manajemen itu 100.000, ya kita bahagia lah kan, Iya. dapat duit dari Pengalaman hasil pertama ya. pertama kayak Iya, itu. iya. 100. Nah adminnya tuh enak ngomongin, soalnya kan dia tuh manajemen juga udah lama lah, udah berapa tahun menghandle anak-anak gitu. Jadi dia tuh suka ngomong jangan menilai dari harga kayak gitu. Dia ngomong kita tuh melihat batas mana sih value kita kayak itu, yang bisa memposting produk orang, apakah ada orang yang mau beli yang kita posting kayak itu. Nah kebanyakan itu orang tuh menilai murah banget, kebanyakan itu banyak mengeluh itu nggak bisa apa Min dinaikin lagi kayak ada itu. ya, gitu ya? Ada yang ngomong kayak itu. Terus Aminnya ngomong ini bukan dari saya, dari agensi ya, dari klien brandnya ini yang sudah menentuin kayak itu. Ternyata ada juga yang kayak gitu. Itu ada grupnya, jadi sharingnya Ada. bareng gitu ya. Ada pelatihan khusus nggak sih dari agensi kalau kayak gitu? Enggak, paling diberi nasihat harus pintar-pintar ngomong di depan kaca. Oh, Soalnya gitu ya. soalnya rata-rata itu kan masih banyak anak-anak kecil Mas, Oh, yang masih ikut itu yang masih SMP, SMA. Jadi kan ngomong tuh masih belibet lah, belum jelas kayak itu. Kayak kalau orang dewasa udah ngerti kan fashionnya tuh kemana, mau nentukan video estetik atau kayak jadul kayak mereka udah tahu kayak itu. Nah ini kebanyakan yang ikut manajemen tuh masih anak-anak sekolah. Oh, masih sekolah. Kalau masih sekolah kayak gitu memang kembali lagi tergantung followers ya. Memang tergantung followersnya, dan dia memang siap, tapi kebanyakan tadi banyak yang nggak siap karena alasan sekolah lah ini itu. Seharusnya nggak usah lah ambil kalau kita sibuk itu. Tapi kembali lagi ke agensi yang pilih kan. Misalnya brand ini lebih baik dia aja gitu kan. Ada pilih-pilihannya. Iya. Pertama kali bulan-bulan pertama Dwi gabung berapa brand tuh yang Dwi dapetin tuh? Dan sehari itu 3. Dalam sehari? Itu pertama sekali gabung lah, join itu 3 kalau nggak sampai 5 kayak itu. Sehari? Itu setiap hari atau ini aja? Apa maksudnya tuh kalau ada aja gitu? Atau setiap hari maksudnya dapat gitu, hari ini Dwi ini ya, besok yang ini gitu, atau Enggak, itu per setiap minggu. Oh setiap minggu. Berarti kalau sehari 5 minggu itu 5 itu aja gitu ya. Oh Oke, minggu ke berikutnya itu ada berapa gitu. Oh berarti kalau misalnya di hari ini dikasih dari adminnya 5 Dwi, ini 5 nih Dwi, terus selesai kumpulnya itu minggu depan atau minggu itulah harus kumpulnya videonya? Tergantung jadwal yang dikasih di dalam brief itu. Oh Jadi ada yang malam, ada ya yang kayak gitu ya. harus malam itulah, harus siang itulah, jadi banyak lah. Oh tapi Dwi bisa milih kan mau diterima atau enggak gitu kan? Oh nggak bisa, itu nggak bisa. udah apa tuh udah kesepakatan. Jadi kalau misalnya Dwi ngundur diri, Dwi yang denda. Oh Kayak itu. gitu. Tapi kalau misalnya nih Dwi hari ini ada brand ini nih, tapi harus selesai malam ini, bisa nolak nggak itu? Bisa. Oh bisa. Kalau dia ngasih info pagi ataupun sore. Kalau dia ngasih sore sekitar jam 5 meminta malam, salah ke admin. Kayak itu kami. Salah ke adminnya telat ngasih info. Itu bisa itu diundur untuk besok. Oh berarti itu urusan adminnya sama brandnya gitu ya. Oke. Nah pernah Dwi ngalamin itu? Misalnya sore dikasih tahu malam itu? Iya pernah. Pernah? Gimana tuh? Kalau nggak salah, jadi ternyata tertera di situ jam 1 lah. Brandnya ngasih jam 5 sore, baru ngechat ke saya, Dwi kamu ada job nih, review tentang aplikasi, tapi malam ini deadline, kamu harus kirim malam ini. Ya sok lah. Hah? Kok baru sore itu? Tiba-tiba bukannya, gitu ya? bukannya siang ngechat. Jadi aku ngomong,
Kak kok ini tiba-tiba seharusnya iya saya banyak ini. Nah jadi aku tadi ngomong lah, ini berarti bukan salah saya kalau misalnya videonya jelek, kamu itu ya sudah nggak apa-apa, kamu buat aja lah itu. Oh, berarti ya urusan revisi nanti kan paling kan. Nah, itu paling kejar-kejaran ya berarti Iya, revisinya sama deadline-nya ya. Oke, itu dia. Menarik ya tentang dunia endorsement ini ya. Karena kan memang zaman sekarang itu udah banyak banget orang itu pengen jadi influencer ya. Pengen nyoba di TikTok juga enggak? Enggak, emang di Instagram aja. Kenapa tuh enggak tuh? Ya memang dari dulu memang niat mau main Instagram. Menurut Dwi kenapa sih harus di Instagram aja nggak coba di TikTok juga? Kan karena sekarang kan memang banyak ya anak SMP udah followersnya ratusan ribu ya. Nah kenapa Dwi mutusin udahlah di Instagram aja, itu kenapa tuh? Ya karena menurut Dwi Instagram itu nggak terlalu riuh-riuh banget kan. Jadi Dwi milih kalau mau posting apapun yang produk-produk brand itu Dwi milih Instagram, tapi memang ada yang ngajukan ke TikTok. Takutnya kan TikTok tuh viewers itu lambat daripada di Instagram kan cepet lah viewers tuh naik ini. Nah kalau di TikTok itu lama dia FYP kata-kata orang tuh. Oh, karena kan memang karena katanya sesuai walaupun followersnya banyak, view-nya belum tentu banyak juga ya. Oke. Nah, menurut Dwi gimana sejauh ini dunia endorsement apa ya, kayak sejauh ini nih ada tekanan kah atau apa gimana gitu tentang dunia endorsement? Ya pertama sekali join ya memang tekanan batin karena kan belum kuat kok tiba-tiba ini gitu. terus barang tadi berdatangan ini hanya harus deh post malam ini besok ini jadi berturut-turut. Jadi kan shock lah kan, belum pertama kok banyak kali yang mau di videoin. Jadi dibagilah waktu, misal alasan lah nggak bisa kalau ini, ngecek dulu dengan adminnya, nggak bisa kalau hari ini saya ada ini, alasannya itu harus pertama tuh harus sakit. Jadi kalau alasan misal kumpul keluarga itu nggak dimulai, jadi alasan sakit ini nih itu. Jadi boleh itu kan diizini, ya sudah kan besok aja buat, padahal kita tuh nggak sakit untuk buat konten itu tadi, untuk mau ngejar deadline tadi. Oke, berarti memang awal tekanan ya, karena kan belum penyesuaian, apalagi ditambah kuliah ya. Nah, Dwi ini kan salah satu kru dari Bina Dharma TV ya. Nah, itu dari endorsement sendiri ke kegiatan Dwi jadi kru, ada nggak sih kayak benturan atau ada yang kayak bertentangan gitu? Iya, ada. Kalau benturan itu saat mau di endorse visit. Visit benturan dengan yang mau diwawancara. Nah, itu benturan. Jadi yang mengalah tadi yang visit. Oh, bisa. Kalau visit bisa mundur ya? Bisa. Oh, kalau visit itu dek awal mulainya dari agensi ngasih tahu harus visit ke sini gitu kan. Nah, kalau visit itu dari awal itu modal sendiri dulu gitu ya. Kayak misalnya perjalanan ke sana dulu, beli dulu baru nanti diganti gitu ya. Iya. Kalau visit lebih menguntungkan atau enggak daripada foto? Tergantung tempat visitnya. Jadi ada yang tempat visitnya enggak bayar, gratis. Itu yang sedih itu. Terus ada yang bayar itu juga udah sampai 100 lah. Ada yang 100, pokoknya tidak sampai 200, 150 itunya. Nah jadi ya sudah ambil baik. Awal-awalnya. Kalau sekarang kayak mana? Milih-milih juga? Kalau sekarang yang brandnya misalnya tuh ngechat, Mbak boleh ini nggak, fees ini berapa, kayak itu. Oh, brandnya. Kalau misalnya ada tawaran endorsement di luar dari agensi, boleh nggak? Boleh. Iya. Itu duit dari luar, itu yang nentuin itu dari luar agensi. Oh gitu. Nggak kena denda ya dari agensinya? Enggak. Itu sampingan ibaratnya ya. Tapi tetap kalau misalnya dari agensi sistemnya gaji kah atau per postingan? Per posting. Jadi setiap posting itu kami bayar admin 5.000. Oh, siap posting. Jadi
admin yang membawa anak itu misal anak 10 ya kali 10 kali 5 kayak itu. Kalau misalnya anaknya hilang lah, bisa bawa kabur tadi barangnya, itu admin yang didenda sama yang anak yang bawa hilang barang tadi. Nah itu kenapa admin itu suka beri nasihat kepada yang influencer ini, kalau bisa jangan dibawa lari kayak itu kan. Soalnya kan gratis tuh, gratis sama kami tadi dikasih uang juga, ya enak lah, bawa kabur aja lah apa bikin orang. Nah jadi admin tuh ngomong kalau bisa jangan diambil barang yang hak orang lain tuh, dosanya tuh besar. Nah serasi dong ya, namun juga anak-anak zaman sekarang kan nggak ada yang dengar tentang apa lagi masalah dosa-dosa. Lanjakan ya. Oh, ternyata banyak ya yang kayak gitu ya, atau ada itu banyak gitu. Iya ya. Apalagi kalau brandnya yang megang 1 juta, oh itu anaknya banyak itu yang kabur. Misalnya brand tuh ngasih 1 juta lah misalnya per influencer, oh itu kabur, itu bawa barang, ngeblok nomor WA. Tapi yang pinternya influencer brand tadi minta KTP. Oh kalau besar KTP ya. Iya kalau bisa budget udah 900 sampai 1 juta itu harus KTP sama NPWP. Oh gitu. Itu tadi ya, sebab kejadian itu udah dari zaman dulu lah, itu udah banyak suka-suka bawa kabur. Dulu kan nggak dikasih KTP NPWP kan, jadi nggak bisa ngelacak tempat itu. Nah sekarang kalau budgetnya udah 900, 500 juga bisa itu bawa KTP. Bawa KTP. Oke, memang mungkin meminimalisir ya, karena kan banyak yang kejadian gitu. Itu biasanya kalau misalnya sudah kabur, terus gimana tuh? Udah diikhlasin aja gitu oleh agensinya? Enggak, dicari, dilacak sampai ketemu. Oh sampai ketemu. Kebanyakan ketemu ya? Sedikit ya. Emang kalau misalnya barang-barang yang lumayan besar mungkin ya, jadi orang tuh tergiur ya buat ngelakuin hal yang kayak gitu ya. Kalau misalnya kembali lagi kru tadi ya, kok bisa sih Dwi bisa gabung kru dulu atau endorsement dulu nih gabungnya? Endorsement dulu terus gabung jadi kru di bagian presenter ya. Kenapa bisa gabung tuh? Kenapa milih gabung aja lah gitu? Kenapa tuh? Memang niat Dwi udah dari dulu, kayaknya fashion Dwi itu di kayak orang public speaking, kayak memang jatuhnya ke dunia kayak apalah entertainment atau apa yang fokus ke itu kan. Jadi waktu pertama kuliah 2019 jadi 2020 Dwi join ke Bina Dharma TV itu. Ditanya di interview mengapa mau ngikut ini, mengapa mau ngambil job ini gitu. Kalau kru itu maksudnya kayak organisasi atau ada bayarannya juga? Enggak, kalau Bina Dharma TV itu udah naungan dari rektor, jadi bukan organisasi dia tuh. Memang udah dari Bina Dharmanya, jadi bukan. Ya kebanyakan itu orang bilang aku ikut lo organisasi ini, padahal itu bukan organisasi karena udah dipegang sama naungan rektor yang udah megang itu. Jadi itu gimana tuh? Jadinya jatuhnya kegiatannya apa tuh, kerja atau gimana? Meliput kegiatannya ada di Bina Dharma. Terus kami juga meliput kalau misalnya ada salah satu warung yang mau di review itu bisa. Oh bisa ya. Oke, boleh lah nanti ya kita kerjasama sama Bina Dharma TV ya. Karena sering juga udah berapa kali Bina Dharma itu kegiatan kemarin itu dari sama ya sistem informasi kalau nggak salah Hinsip ya. Nah itu kemarin kita adain pelatihan di Palkomtek OPI, nanti bolehlah kita kolaborasi ya podcast nanti sama krunya. Nah Dwi boleh nggak sih bagi tips ya untuk teman-teman Palkomters kalau misalnya mau coba dunia endorsement atau mau pengen jadi selebgram, bagi tipsnya dong. Gimana? Tipsnya itu yang pertama sekali itu harus jangan malu di depan kamera. Kalau HP nggak malu kan, apalagi di kamera, kita anggap yang kamera besar itu kan main tuh grogi. Itu harus dihilangi sifat nervous. Grogi itu kita harus percaya diri, aku bisa loh ini. Gitu. Yang kedua itu harus pintar public speaking. Jadi pengucapan itu harus AIEO-nya itu harus benar gitu. Yang kedua
good looking. Yang ketiga good looking. Iya, harus good looking ya. Itu memang harus itu. Apalagi brand itu memang ngomong harus good looking. Jadi yang good looking tuh kayak sering sakit hati. Udah ini harus good looking. Terus lanjut. Sudah itu. Itu aja. Tiga itu. Kalau misalnya untuk ningkatin, maksudnya tuh tips untuk ningkatin followersnya, atau bisa cari-cari manajemennya gitu. Kalau mau mencari manajemennya tinggal ketik aja manajemen, nanti keluar tuh seluruhnya dari manajemen apa namanya, Vetan, itu AXL, tapi ujungnya itu MG. Misalnya AXL, Berarti MG. memang bisa dicari random lah gitu ya, cari aja ditanyain. Yang penting modalnya followersnya harus banyak ya. Iya. Nah itu juga ada yang bayar. Oh, Di ada yang manajemen ini bayar. ada yang bayar, ada yang gratis yang masuk itu. Kalau bayar itu biasanya 10.000. Oh, ada yang Ada yang 5.000. Jadi biasanya kalau yang bayar tuh berarti manajemen itu memang bagus gitu. Berarti dia itu memang mencari yang value-nya itu kalau mempromosikan tuh memang bagus lah. Instagram juga bagus, penontonnya, like viewersnya. Nah itu makanya dia tuh bayar. Yang gratis itu kan ya kita mau omong amburadul lah, yang ini yang itu gitu. Oke. Nah kalau Dwi kan udah banyak nih followersnya, berarti memang di awal memang karena endorse dulu, nanti baru bisa naik sampai 84 ya. Nah kalau misalnya kan dapetin endorse dari luar nih, ada kayak promo khusus nggak sih? Maksudnya kayak Dwi share ke brand gitu, apa namanya itu, nama Dwi kalau Dwi itu nerima endorse gitu, atau ya datang sendiri aja gitu? Enggak, dia melihat dari bio profil Dwi tadi. Nanti brandnya Jadi selama ini datang sendiri ya berarti ya. Berarti memang dalam ini bulan Juni, sejauh ini di bulan Juni udah berapa tuh? baru 2. Oh, paling ramai berapa sebulannya? Paling rame biasanya itu paling kencang kalau nggak salah Dwi pernah dapat 7 kalau nggak Sebulan? salah. Sebulan 7. Itu beda-beda bayarannya ya. Oh, berarti lumayan lah ya kalau 7 sebulan. Oke. Berarti kalau lagi nggak ada endorse, Dwi posting apa? Posting kegiatan. Kalau enggak posting insight. Nah itu insight. brand itu mencari insight itu berapa. Nah Dwi posting itu kadang. Oh, insight berarti harus dipantau terus ya. Kalau misalnya tips-tips itu biasanya dapat dari agensi ya. Kalau misalnya Dwi lihat ini ya gitu, harus segini insight-nya gitu, atau enggak? Enggak menentuin dia. Oh, enggak. Berarti memang tergantung dari ini tadi ya. Selain likes terbanyak 11.000 gitu tadi kan. Nah, ada nggak sih tips buat meningkatin followers nih sampai bisa melejit gitu? Trik khusus gitu ada nggak? Apa ya? Sering-sering upload story. Oh, upload story. Berarti kalau story itu kan followers aja yang lihat ya, gitu. Atau memang nggak di privat akunnya? Kalau untuk yang influencer yang memang nggak boleh. Oh, nggak boleh privat ya. Ya jadi gimana brand mau lihatnya kalau Iya, mau benar. dikunci-kunci. Benar. Berarti memang harus publik ya, nggak di privat. Terus juga banyak-banyak posting kan kata Dwi tadi. Terus Posting mungkin lihat juga ya personal brandingnya lebih ke arah mana gitu. Nah sebelumnya Dwi sebelum gabung agensi sudah tahu beauty atau itu ditentukan oleh agensi? Enggak, itu kemauan Dwi emang sebelum gabung agensi sudah tahu oh aku ke beauty gitu ya, sudah bangun personal brandingnya? Dulu waktu followers 9.000 itu akun Dwi masih blog, tulisan blog. Oh, blog. Masih blog. Terus kata Dwi ganti aja lah. Jadi Dwi ganti bionya. Oh, berarti baru personal brandingnya. Biasanya posting apa sebelumnya tuh? Posting foto-foto tempat-tempat spot foto kayak itu. Yang mana yang viral ditemuin kayak itu. Foto habis itu ya. Oh, berarti memang harus update ya sama perkembangan zaman, di mana sih tempat yang lagi rame gitu kan. Iya benar. Oke. Nah, buat teman-teman Palcomters ya, berarti ini nih udah banyak ya kita dapat hari ini dari Dwi, gimana sih caranya
bisa endorsement ya untuk ningkatin followers, terus juga tantangan tadi udah cerita juga ya. Ternyata memang sebenarnya endorse ini lagi rame-ramenya ya. Terus Dwi, terakhir deh, gimana sih menurut Dwi tentang dunia endorsement ke depannya gitu? Maksudnya tuh kayak kira-kira sampai kapan sih dunia endorsement ini bakalan rame gitu? Tunggu Mbak, apa maksudnya? Iya, maksudnya Dwi tentang maksudnya dunia endorsement ini kira-kira berjangka panjang gitu atau gimana tuh tentang dunia endorsement? Atau kira-kira memang nanti setelah lulus kuliah Dwi mau tetap di endorsement atau mau kerja yang lain gitu? Tetap dijadiin samping, karena kan banyak ya influencer yang jadiin endorse ini pekerjaan utama kan. Ada yang sampai resign kan kerjanya. Nah, itu menurut Dwi gimana tuh dunia endorsementnya? Mau tetap ditekunin terus atau gimana? Enggak, kayaknya sudah tamat kuliah ini udah enggak aktif lagi lah untuk itu. Enggak. Kenapa tuh? Kenapa? Ya karena tadi harus dikejar deadline, terus dimarahin gitu. Jadi kan capek lah batin tadi kan dimarahin. Jadi kayaknya kalau sudah tamat kuliah ini mau fokus kerja dulu. Oh, kerja yang maksudnya kayak ya memang kerja nyata langsung gitu ya, bukan yang di dunia entertain gitu ya. Oke. Nah, itu dia ya Palkomters ya, sharing kita bareng sama Dwi. Jadi buat teman-teman yang mau coba juga ke dunia endorsement boleh ya. Pokoknya teman-teman pastiin aja rajin-rajin posting. Terus teman-teman harus aktif ya Instagramnya. Terus juga jangan malu-malu ya di depan kamera. Nah, itu teman-teman yang penting tetap percaya diri aja. Nah, buat yang mau cari manajemen boleh tadi didengerin dari tips dari Dwi ya, gimana cara-cara cari manajemen atau agensi ya yang biasanya menaungi dunia-dunia entertain itu ya. Oke. Nah, buat teman-teman ya, mungkin kalau misalnya dunia endorsement ini lagi hits ya. Nah, buat teman-teman yang mau nerusin kayak misalnya di bidang itu, pokoknya teman-teman jangan lupa tetap semangat aja ya. Karena harus update juga sama dunia ya, gimana sih yang lagi trending gitu kan, yang lagi viral ya. Oke. Nah, buat teman-teman yang mau tahu lebih lanjut tentang Instagram Dwi ya, kemana Dwi harus lihatnya Dwi? Instagram Dwi? Apa? Nama Instagram Dwi di mana? Dwi Uzuk 19. Oh, Dwi Uzuk 19 ya. Boleh di-follow ya. Nak lihat-lihat foto-foto cantik Dwi ya. Banyak dipantauin aja, atau yang mau endorse Dwi juga boleh ya. Nanti kita sharing-sharing lagi ya Dwi ya hari ini. Berarti quotes of the day-nya hari ini kita yang penting teman-teman banyak belajar dan tetap percaya diri ya. Kita nggak pernah tahu dunia seperti apa yang harus kita terjuni ya. Oke. Nah, Dwi terima kasih atas kehadirannya hari ini. Terima kasih sekali udah banyak inspirasi untuk kita nih ya. Banyak juga yang bisa kita ambil dari inspirasi dari Dwi. Nah, terima kasih. Inilah podcast mimpi ya. Jadi kita ini yang ketiga. Kita undang narasumber. Sebelumnya sudah banyak ya narasumber yang bagi inspirasi. Kali ini kita kedatangan Dwi. Nanti next boleh deh salah satu kru lainnya dari Bina Dharma TV atau presenternya nanti bagi inspirasi juga sama kegiatannya ya. Oke teman-teman, kita dari Palkomtech Opimall. Buat yang mau tahu informasi dari kursus di Palkomtech Opimall bisa langsung ke Instagram atau ke TikTok kita ya. Di Instagram kita di @palkomtech.opimall. Oke. Nah, kalau misalnya mau tahu-tahu tentang kursus atau mau datang langsung ke Palkomtech Opimall juga boleh ya. Kita welcome banget. Nah, untuk hari ini saya Meita dan kru yang bertugas kita pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.